Shalom Jemaat GKI Rema, baik yang ada di Ciputat maupun yang di Tonjong. Bertemu lagi dalam program Gober, Gerakan Doa Bersama. Jadi dalam 10 hari masa penantian turunnya Roh Kudus ini, kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Jadi di akhir video nanti akan ada satu pokok doa setiap harinya yang akan kita naikkan bersama. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Bersama saya di sini Penatua David Evan yang akan memimpin sharing firman Tuhan pada hari ini. Tema kita adalah kasih yang tak bersyarat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik pada kami dan kami boleh merasakan kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada saat ini juga kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam doa kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu pernah gak sih ngerasa kayaknya kita lagi jauh banget nih dari Tuhan, kayaknya aku berdosa banget deh. Ketika habis kita ngelakuin satu dosa atau hal yang gak nyenengin hati Tuhan, kita ngerasa kayak gitu. Pernah gak sih? Kayaknya aku udah gak layak lagi deh, kayaknya aku gak pantas deh buat dapet kasih sayang Tuhan. Atau mungkin pernah gak kita berpikir, ih dia kok jahat banget jadi orang ya, orang kayak gitu kok masih aja disayang sama Tuhan ya, masih aja dikasih hidup ya, masih aja dikasihanin ya, kenapa Tuhan kok baik banget ya, masih kasih dia kesempatan buat hidup ya. Padahal kita ngeliat kayaknya dia jahat banget, ngelakuin sesuatu hal yang kita gak suka banget, mungkin dia kasar, mungkin dia nyebelin, tapi kita suka bertanya-tanya, kok Tuhan masih mengasihi dia ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dan kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi tanpa syarat, dan dia juga memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Saya ada ilustrasi gini Bapak Ibu. Jadi ada anak kecil, yang namanya juga anak kecil kan dia sering main kotor-kotoran ya, sering main becek-becekan. Terus dia bajunya kotor lah, badannya bau. Terus ketika dia pulang, dia takut dimarahin sama ibunya nih. Iyalah badannya kotor, dimarahin sama ibunya kan. Terus ternyata si ibu ini pas dateng, bukannya marahin malah meluk dia, terus bilang, ya ampun kamu kotor banget sih, yaudah buka bajunya deh, buka, mama mandiin sini, mama mandiin. Mama nggak marah. Jadi si anak kecil itu yang tadi awal mikir, oh Tuhan bakal marah nih, tapi ternyata mamahnya karena sayangnya begitu besar kepada anaknya, ternyata dia malah meluk dan buka bajunya, malah mandiin. Nah Tuhan itu juga begitu. Waktu kita kotor penuh dosa, dia tuh nggak undur, bukannya malah pergi, malah ninggalin kita karena kita kotor, karena kita penuh dosa, tapi dia malah datang dan meluk dan bahkan bersihin kita dengan kasih-Nya, dengan pengorbanan yang di kayu salib. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika Yesus mati dan menunjukkan kasih-Nya, dia itu gak cuman buat orang-orang baik aja, tapi buat semuanya, justru buat kita juga yang orang-orang berdosa, Tuhan juga tetap menunjukkan kasih-Nya. Jadi buat siapapun, dan Tuhan itu tahu siapa kita, tapi Tuhan gak milih-milih. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya tanpa syarat. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa siapapun dari kita, baik kita yang mungkin masih rasanya kita kotor, kita merasa gak berharga, kita gak layak, Tuhan sudah mengampuni kita tanpa syarat. Kita pun juga dipanggil buat melakukannya. Jangan sampai kita tahu bahwa diri kita sudah diselamatkan, tapi kita berhenti di kita doang kebaikannya. Tuhan itu pengen ketika kita juga selamatkan, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya. Pertanyaannya, kita bersedia gak ngasihin orang lain? Meskipun orang lain itu mungkin menyebalkan, meskipun orang lain itu mungkin
pernah nyakitin hati kita, kata-katanya nyakitin hati kita. Orang lain itu mungkin kasar. Mau nggak kita mengampuni? Meskipun ya kadang mereka nggak minta maaf ke kita. Mau nggak kita mendoakan? Meskipun ya kadang mereka melukai kita. Sulit nggak? Banget. Bukan sulit lagi. Tapi ingat, kasih yang tanpa syarat itu, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu kita bisa lakukan. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita tahu bahwa itu adalah pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Karena mungkin hari ini kita diajak, kita bukan cuma mau terima kasihnya aja. Tentu udah baik sama kita, Tuhan sudah mau mengasihi kita, bukan buat orang-orang baik aja, tapi buat orang-orang berdosa juga. Dan Tuhan mau kalau kita itu nggak cuma terima kasihnya juga, cuma terima kasihnya doang, tapi kita juga menjadi pembawa kasihnya. Nah, melalui perenungan hari ini, Bapak Ibu mungkin bisa ngambil waktu sejenak untuk mikirin siapa orang yang bisa kamu kasihi tanpa syarat di minggu ini. Siapa-siapa aja orang yang mungkin perlu kita doakan atau kita ampuni dan kita perlakukan lebih sabar. Karena ketika kita waktu mengasihi seseorang, bahkan ketika mungkin kita rasa orang itu gak pantas buat kita kasihi, disitulah kita dapat melakukan kasih yang tanpa syarat. Kita nggak nunggu orang itu berubah dulu, kita nggak nunggu ya udah kalau dia baik aja baru aku doain, ya udah nunggu dia berubah aja baru aku baik sama dia. Tapi kita mengasihi dia tanpa syarat, nggak peduli dia akan harus baik dulu atau gimana, tapi kita tahu dia juga manusia yang berdosa, dan kita mau mengasihi dia tanpa syarat sama kayak Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita tanpa syarat, nggak melihat seberapa kotor kita, tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Dan disitulah kasih Tuhan menjadi nyata. Kiranya perenungan singkat ini bisa menjadi salah satu yang bisa dapat kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami sudah merenungkan sedikit dari bagian firman-Mu. Kami belajar dari Engkau yang telah mengasihi kami, walaupun kami kotor, kami penuh dosa, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Dan kami yakini bahwa kasih-Mu tidak hanya putus, dan kami tidak hanya menerima saja, tapi Engkau juga mau untuk kami bisa dapat menyalurkan kasih-Mu ini bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk bisa menerima, mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin yang membuat hati kita sakit. Mampukan kami sehingga kami juga dapat menunjukkan kasih yang tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, inilah doa kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya.